warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA kita. Kalau sebelumnya kalian itu mempelajari bagaimana arus listrik bisa sampai ke rumah kita. Nah, setelah sampai rumah kita akan mempelajari bagaimana kita bisa menggunakan arus listrik tersebut untuk mengaktifkan atau untuk menyalakan benda-benda elektronik yang ada di sekitar kita. Nah, benda elektronik itu ada apa saja? Coba perhatikan di sekitarmu atau di rumahmu, kalian memiliki benda-benda elektronik apa saja? Ada TV, ada kipas, ada lampu, ada kulkas, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kalian amatilah benda-benda di sekitarmu tersebut, bagaimana mereka bisa menyala? Ada yang bisa menjawab? Ya, karena alat listrik tersebut memiliki kabel. Kabel tersebut dicolokkan ke kontak listrik sehingga bisa menyala. Nah, sekarang yang menjadi PR untuk kita, yang menjadi pembahasan kita adalah kalau kabel itu ditancapkan ke kontak listrik kok bisa nyala? Berarti ada apa dengan kontak listrik? Nah, kontak listrik itu adalah salah satu sumber listrik. Nah, sumber listrik tersebut memiliki arus yang berasal dari sumber listrik yang biasanya kita sebut PLN. Nah, dari sumber arus listrik tersebut biasanya dihubungkan menggunakan kabel-kabel yang dirangkai. Nah, kabel-kabel yang dirangkai di rumah kita itu ada dua jenis. Ada rangkaian seri dan juga ada rangkaian paralel. Rangkaian seri itu dihubungkan kabelnya bersambung. Sedangkan kalau paralel, kabel itu dihubungkan secara bersusun. Nah, untuk lebih jelasnya, begini bentuknya dari rangkaian seri. Dan ini bentuk dari rangkaian paralel. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat rangkaian paralel dan juga rangkaian seri. Nah, simak terus video ini ya. Selamat belajar. Rangkaian yang pertama kita akan buat adalah rangkaian seri yang lebih mudah terlebih dahulu. Nah, silahkan kalian siapkan pensil atau pulpen atau spidol. Di sini Bu Rima siapkan pensil dan juga penggaris untuk menggambar sketsa. Jadi di sini di atas kardus bekas ini Bu Rima menggambar sebuah sketsa. Awalnya itu kita buat dulu persegi atau boleh juga persegi panjang. Ini ukurannya bebas ya, sesuka kalian atau secukupnya nanti untuk kabel. Kemudian di sini di tengah-tengah, karena sketsanya garisnya dari sini sampai sini. Nah, kita ambil tengah-tengahnya ini. Nanti kita akan pasang di sini baterai. Kemudian sketsa yang garis ini nanti akan kita tempeli kabel. Nah, di sini ada 3 titik ini nanti akan kita tempeli atau kita berikan di atasnya itu fitting dan juga lampu. Di sini nanti Bu Rima akan memberikan kalian contoh rangkaian seri dengan 3 lampu. Nah, kita membuat sketsa ini agar yang pertama kalian lebih mudah memahami membuat rangkaian seri dan juga agar nanti rangkaian tersebut lebih rapi. Nah, silahkan kalian siapkan bahan-bahannya di sekitar kalian. Tadi ada 3 lampu, ada 3 fitting, ada 1 saklar, ada dudukan untuk baterai, dan ada 2 baterai juga. Korek ini fungsinya untuk melepas kabel
untuk melepas ini kulit kabel agar tembaganya nanti bisa terlihat, karena nanti tembaganya ini yang dapat mengalirkan arus listrik. Kabelnya juga disiapkan ya, ada dua jenis kabel, maaf bukan dua jenis kabel, dua warna kabel yang berbeda. Bu Rima pakai warna pink dan juga warna hijau. Pertama kita pasang dulu baterai di tempat dudukannya. Jadi ini kita pasang di pirnya ini. Kemudian satunya lagi juga begitu. Kita letakkan di tempat sudah yang kita siapkan di sketsa. Kemudian kita ukur di sini kabelnya di sini. Kita letakkan di sini. Kemudian kita beri isolasi. Kita ukur kabelnya dari pojok arus ini, maaf kabel ini. Kita tekan, kita ukur sesuai dengan sketsa sampai di sini. Kita lebih sedikit nanti untuk mengeluarkan tembaga. Kita potong. Dapat satu. Kemudian kita ukur lagi sebelah sini.
Nah, untuk mengetahui apakah benar ini rangkaian seri atau tidak, kita bisa mengeceknya dengan kalau dimatikan satu, kalau lampu ini kita matikan satu, maka yang lain akan ikut mati. Caranya adalah bohlam ini diputar ke arah kiri, mati. Kalau kita putar lagi ke arah kanan, mati. Jadi hidup satu, hidup semua. Kalau mati, kalau bohlamnya mati satu, semuanya lampunya juga akan padam. Itu adalah rangkaian seri. Nah, yang kedua kita akan membuat rangkaian paralel. Namun sebelumnya sama seperti yang tadi, kita membuat sketsa dulu. Nah, di sini Bu Rima membuat sketsanya seperti ini. Jadi nanti di sini ada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Di sini nanti baterai dan di sini nanti ada saklar. Nah, sekarang langsung saja kita membuatnya. Untuk mengecek ini
berhasil rangkaian seri paralel atau bukan, kita coba matikan salah satu bola lampu. Apakah nanti yang lain mati atau tidak? Kita coba ya, kita coba yang tengah. Nah, masih nyala, berarti ini benar-benar paralel. Karena kalau paralel itu meskipun satu bola dimatikan tidak mempengaruhi bola yang lain. Kita coba salah satu lagi. Sudah jadi. Nah, percobaan kita dalam membuat rangkaian seri dan paralel hari ini telah selesai. Nah, maka sekarang kita berbicara tentang perbedaan dari kedua rangkaian ini. Yang pertama, kita nyalakan dulu kedua rangkaian ini. Nah, lihatlah nyala lampunya, maksudnya cahaya yang dikeluarkan lampu. Lampu seri antara satu lampu dengan lampu yang lain itu terangnya sama. Jadi lampu seri ini meskipun nanti kita di sini pasang lagi ada 4 lampu, ada 5 lampu, 6 lampu, itu nyalanya akan sama. Antara lampu satu dengan lampu yang lain itu sama seperti ini ya. Berbeda dengan yang paralel. Paralel ini jika misal kita matikan satu, lihat, mereka lampu ini akan lebih terang. Kalau kita tambahkan satu lampu, maka lampu ini akan lebih meredup. Jadi semakin banyak lampu yang digunakan, maka cahayanya dia ini akan semakin meredup. Semakin sedikit lampu yang kita gunakan, maka cahayanya akan lebih terang. Berbeda dengan seri. Kalau seri mau berapapun lampu, maka cahaya yang dikeluarkan itu sama. Kalau paralel, semakin banyak lampu, maka cahayanya akan lebih sedikit. Tetapi jika sedikit lampu, maka cahayanya akan lebih terang. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga, lampu seri jika kita matikan satu, maka semua lampu padam. Jika kita hidupkan satu saja lampu, semuanya nyala. Berbeda dengan paralel. Paralel ini jika kita matikan satu, yang dua masih nyala, bahkan mereka lebih terang. Mau dimatikan dua, satu lampu juga masih menyala. Karena kalau paralel ini memiliki beberapa jalur arus listrik ya. Kalau di seri itu kan cuma satu. Jadi dari sini menyalur ke sini, menyalur lagi ke sini. Kalau paralel ini tidak, dari sini arus listriknya dibagi-bagi. Jadi dari sini itu bisa ada 3. Ada 1, 2, 3. Di sini sebelah sini juga iya. Jadi saklar ini dari saklar dan ini dari baterai. Jadi nanti jalurnya akan, ini ada 3 jalur ya, ada 3 jalur. Kalau ini hanya ada 1 jalur. Nah, mungkin kalau keuntungan dari paralel ini adalah lebih hemat daya, lebih hemat karena lebih hemat biaya. Maksudnya kalau misal ini lampu kamar, ini lampu ruang tamu, ini lampu dapur, kita kan tidak mungkin selalu menggunakan tiga-tiganya itu bersamaan. Misal saat malam hari kita tidak ada di dapur, maka dapurnya kan lampunya dimatikan. Nah, yang lain kan masih nyala. Tetapi jika kita menggunakan seri, itu akan lebih boros biaya karena semuanya harus menyala. Kalau kalau malam hari dapur sudah tidak kita gunakan, maka lampunya kita matikan. Kalau kita hidupkan terus, maka biayanya juga akan semakin bertambah.
Nah, itu sekiranya perbedaan antara seri dengan paralel. Tugas kalian yang selanjutnya adalah silahkan membuat rangkaian seri dan juga paralel dengan bahan-bahan yang sudah kalian siapkan secara mandiri. Kemudian silahkan nanti presentasikan hasil dari karya kalian. Nanti akan Bu Rima bentuk kelompok yang akan Bu Rima share nanti di grup WhatsApp ya. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.